Oke, ini ke langkah selanjutnya di selangkah 13 ya, menampilkan data dari apa namanya, dari API ya, menampilkan data dari API di sini ya, dari ini menampilkan data ini ya, menampilkan data ini dari API yang kalian buat itu ke front end. Front end itu halaman utama, halaman depan yang dilihat orang ya, apa yang mau ditampilkan itu di database lalu ditampilkan ke halaman depan yang akan ditampilkan yang akan dilihat oleh orang lain ya itu. Nah di sini menggunakan Bootstrap 4.5 ya. Kalau alamatnya untuk Bootstrap lebih detail di Bootstrap, Anda bisa cari di sini Bootstrap Google, Anda bisa ketikkan di sana Bootstrap keluar ya. Nah, itu kalau ingin lebih detail. Saya pakai contohnya di Bootstrap 4.5. Nah ini ya, kalau ingin lebih detail. Selanjutnya di sini Anda membuat ya, itu saya sudah berikan di modul ya. Modul di sini ada namanya modul di LMS, itu dipraktek untuk menampilkan front end Bootstrap. Yang pertama, Anda membuka task controller ya. Task controller di folder belajar app ya. Task controller Anda buka di sini, lalu Anda membuat satu metode namanya, ini saya dulu, satu metode namanya ini ya, satu metode namanya public function show s-nya 2 nih, test page ya, lalu menampilkan ke dalam folder task dan file namanya index s-nya 2 ya, ini nih ya itu. Setelah itu sesuai dengan panduan di sini, tambahkan di root, di folder root web. Anda cari folder root web di sini, folder root lalu web. Nah sini tambahkan ini ya, yang ini nih, root tasknya itu ss-nya 2 lalu show s ini 2, yang di apa namanya, di function ini metodenya ini show s-nya 2. Jadi samakan ini metode ini dengan yang ada di controller ya, yang di sini nih. Nah ini samain, nggak boleh beda. Oke. Nah, setelah itu Anda membuat Anda ke folder resource view, Anda membuat folder namanya task ya, di sini folder resource lalu view, lalu Anda membuat folder namanya task ya. Di klik kanan view-nya lalu new folder. Nah, Anda buat nama task ya gitu. Lalu setelah itu Anda membuat, kalau sudah membuat apa namanya folder, Anda ke resource, folder resource, view task, lalu Anda membuat file dengan nama index yang s-nya 2 yang sama dengan ini nih, index s-nya 2. Oke, ini folder. Nah ini sudah membuat task, lalu Anda membuat ini folder ini nih, file ya, index s-nya 2. Nah setelah itu sesuai di modul yang saya berikan, ini ada codingnya, menampilkan dengan Bootstrap ya, lalu ada penjelasannya. Oke, nah nanti hasilnya ketika di PHP Artisan, nah ini sudah jalan PHP Artisan, maka silakan seperti ini. Nah ini ya, itu. Jadi ini data ini dapat dari CRUD API yang kalian buat dan diinput ke dalam database dan ditampilkan dalam front end atau halaman depan dengan menggunakan platformnya Bootstrap ya. Bootstrap. Nah, sama di sini ada dua contoh yang saya berikan dengan menampilkan dengan Bootstrap dan Tailwind ya. Tailwind ini Anda bisa cari di sini, Tailwind CSS. Nah itu framework CSS juga
yang bagus lah ya. Nah ini Tailwind CSS kalau ingin tahu lebih dalam ya, CSS. Nah ini ditampilkan dengan Tailwind CSS. Caranya ya seperti tadi ya, Anda pertama ke controller, Anda membuat ini nih metode yang di bawahnya, taruh di bawahnya show, cuma SC3 sini. SC3 ini juga ngikutin nih indeksnya SC3 di dalam folder task ya, sesuai yang ada di dalam modul panduan. Nah ini nih sudah saya berikan di LMS ya, sama dengan ini ya. Lalu nanti hasilnya dia akan seperti ini hasilnya. Nah dia lebih bagus kan, ya, lebih bagus lah seperti ini. Oke, jadi Anda buat minggu depan sudah bisa menampilkan dengan create API ke dalam database, create update delete, dan ditampilkan dengan framework Bootstrap boleh, Tailwind boleh. Jadi ini adalah contoh ya. Nah, kalau nanti selanjutnya adalah menampilkan dari database ke platformnya mobile programming. Misalkan dengan Ionic boleh, React Native boleh ya. Misalkan ada beberapa platform mobile hybrid ya, namanya Ionic. Tapi di Labcom itu nggak bisa ya, nggak bisa diinstal karena requirement untuk komputernya tidak cukup. Ionic boleh ya, lalu ada lagi Cordova ini PhoneGap ini boleh. Nah ini yang disebut dengan mobile programming ya. Ini menampilkan ya, saya di sini triknya aja menampilkan dari data backendnya adalah Laravel dan menampilkan dengan hybrid programming ini. Nah, tapi di laptop masing-masing ya, kalau di Labcom nggak bisa, itu masalahnya ya. Terus ada juga Flutter ya, macam-macam ya, tampilkan dengan itu atau dengan React Native ya, ya itu salah satu aja, itu hasil akhirnya sebenarnya ya. Itu ya, selamat mengerjakan ya sampai tahap 13 ya. Jadi silahkan dikerjakan. Oke, bagi ketua kelompok dipastikan anak timnya bisa membuat sampai dengan tahap 13 ini. Oke, terima kasih.